Pernah nggak teman-teman mengalami pembudidaya ikan lele lambat pertumbuhan? Biasanya kan normal lele masa pertumbuhan dengan size 78 ke masa panen 2 bulan atau 2 bulan seminggu ya. Tetapi ini biasanya lambat pertumbuhan itu nyampe 3 bulan gitu. Nah, ada yang pernah ngalami nggak kayak gitu? Nah, kalau ada yang ngalami, tonton terus video saya biar teman-teman paham lah penjelasan saya. Karena saya beredukasi itu masalah langsung ke ikan itu tentang pribadi pengalaman gitu. Nah, bukan cerita atau pengalaman orang lain, tapi bercerita masalah pribadi pengalaman. Nah, perihal masalah pembudidaya ikan lele, kita harus waspada gitu teman-teman. Kenapa sih ya ikan biasanya 2 bulan, kok ini lambat atau molor gitu ke masa panen. Nah, kita harus dikoreksi teman-teman. Dengan catatan ini bicaranya pakan pula ya. Kalau beda pakan kan aturannya beda lagi lah. Ini dengan catatan pakan pool, tapi lambat ke pertumbuhan. Nah, itu harus dikoreksi teman-teman. Kenapa gitu? Nah, oke, akan saya edukasikan. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang yang saya tadi bicarakan, di sini sudah ada ikan yang kita diedukasikan teman-teman. Kenapa Kak ke ikan dulu gitu, bukannya masalah lain? Pertama ya faktor masalah kegagalan atau keberhasilan itu awalnya dari kepengetahuan masalah pembibitan teman-teman atau benihnya. Kalau benihnya bagus, ke pertumbuhannya pun bagus gitu, mempengaruhi teman-teman. Kalau masalah pakan sih ya nomor 2 lah kalau saya gitu. Kalau masalah bibit ya awal keberhasilan itu ya utama gitu. Nah, ini saya pun pembeliannya dari rekan-rekan teman-teman gitu, teman-teman saya pribadi gitu. Nah, berhubung saya langsung dikirim, nggak dicek dulu, dengan kenyataannya kayak gini teman-teman. Mungkin teman-teman udah paham belum? Ini kan ada 2 ukuran, ada 2 bak. Nah, udah paham belum? Nah, sebenarnya ini yang mempengaruhi lambat pertumbuhan ini teman-teman. Ikan sejenis lele tapi sama ukurannya, ini lambat pertumbuhan. Apa lambatnya mempengaruhinya? Ya ini sebenarnya udah cukup umur, udah tua lah intinya. Apa faktornya gitu ya, ke pakan pun akan boros gitu. Yang kedua lambat pertumbuhan, biasanya sebulan, ini bisa nyampe sebulan setengah gitu teman-teman. Nah, apa ciri-cirinya Kak yang ikan udah tua? Nah, ini bisa dibedakan teman-teman. Ini agak kegelapan nih teman-teman. Biru, masih gelap lah ya, gelap ke biruan gitu. Nah, tuh kan, bisa dibedakan teman-teman. Nah, ikan yang sudah tua. Ini kalau yang muda, ini masih agak cerah gitu teman. Atau bisa dibedakan kayak gini teman-teman. Kan bisa dibedakan. Nah, ini biasanya kalau yang muda itu 20 hari pun udah dipanen teman-teman. Biasanya saya udah bisa dipanen. Kalau ini kan lambat, ini bisa sebulan setengah ini teman-teman. Nah, karena apa? Karena ini kalau sudah tua itu memproduksi telur teman-teman atau hormon. Ya bisa dikatakan sperma lah ya kalau yang jantannya. Nah, karena dibagi ke telur sama hormon, nah ke masa pertumbuhan pun akan pengaruhi gitu teman-teman. Kalau ini kan enggak, langsung ke pertumbuhannya gitu, karena enggak memproduksi telur gitu atau hormon kalau yang muda gitu. Kalau ini kan, kalau yang tua udah dibagi gitu ke telur atau ke hormon. Nah, biasanya kayak gitu, jadi menghambatlah ke pertumbuhan gitu teman-teman. Nah, yang pertama warna kulit agak kegelapan gitu, agak gelap. Nah, tuh kan yang tua, yang muda, nah kayak gini teman-teman.
agak ke hijau, itulah tuh. Bisa dibedakan kan tuh kan, yang muda. Nah, ini yang tua tuh kan, bisa dibedakan teman-teman tuh. Nah, mungkin ya takutnya teman-teman kalau mau beli harus hati-hati gitu, sebelum membeli harus dicek dulu ikan sudah tua atau enggaknya gitu. Nah, terus Kak, saya udah beli, gimana antisipasinya? Kalau udah beli, seumpamanya udah beli terlanjur gitu, kita harus biasanya tebar yang muda 10.000 gitu. Yang ini jangan 10.000 teman-teman, harus dilonggarkan lah, ya minimal 5.000 lah. Jangan disamakan sama yang muda. Kalau yang muda seumpamanya 10.000, ini harus dikurangi gitu teman-teman, 5.000 lah. Nah, terus yang kedua, pakan jangan pakai full pellet teman-teman. Apa yang harus bagusnya? Ya di sini kita harus cermat lah memilih pakan yang agak murah lah, macam alternatif gitu. Nah, karena apa? Kalau ke pelet biasanya yang sudah tua itu sama saja lambat teman-teman. Nah, kita harus ngejarnya biar BOP-nya agak menurun, ya kita harus pakai pakan ya sebisa mungkin ya proteinnya bagus, tapi harga terjangkau, ya itulah pakan alternatif itu teman. Nah, yang kedua harus kita atur masalah air gitu teman. Kalau udah keruh apa harus diganti biar kulit itu mempengaruhi gitu teman-teman. Kalau air yang muda itu biar cepat ke pertumbuhannya juga gitu. Nah, selanjutnya kita harus dipisahkan, seumpamanya ikan yang muda sama yang tua jangan dicampur satu kolam lah, harus dipisahkan karena nggak bisa mengejar pertumbuhan kalau yang tua ke yang muda gitu. Nah, harus yang pertama harus pakan sebisa mungkin ya agak murah lah, tapi catatan pakan proteinnya bagus lah, macam ya bisa dikatakan alternatif lah. Yang kedua jangan dicampur. Yang ketiga masalah air harus dikontrol lah. Kalau air udah tua harus diganti biar itunya warna kulitnya jangan terlalu gelap gitu. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, saya bukan so tahu gitu teman-teman. Nah, ini kan bicara masalah pengalaman. Nah, kalau seumpamanya channel saya bermanfaat, tolong like, share, komen, ikuti terus channel saya Heri Irianto. Kita lanjut di episode yang akan datang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.